Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Guru PPKN yang senantiasa akan menyampaikan materi-materi PPKN untuk jenjang SMA, SMK maupun madrasah aliyah. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi kelas 11 bab 2, yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Dalam bab 2 ini ada beberapa submateri. Yang pertama, hakikat demokrasi. Yang kedua, dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Yang ketiga, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu materi, yaitu tentang hakikat demokrasi. Apa itu demokrasi? Ya, bagaimanakah atau klasifikasi demokrasi itu ada berapa saja? Yang pertama yaitu kita bahas tentang makna demokrasi. Bicara demokrasi berarti kita bicara konseptual daripada demokrasi. Secara etimologi, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan. Jadi demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat, ya, pemerintahan yang berdasarkan daripada rakyat, kemauan rakyat. Sama pemikirannya, pengertian demokrasi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Demokrasi itu istilah politik yang artinya pemerintahan rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara itu ada pada rakyat. Sehingga inti daripada atau substansi daripada demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Rakyat sebagai pelaku, sebagai subjek, sekaligus sebagai objek. Rakyat menjadi orientasi, sasaran daripada penegakan pemerintahan. Ini adalah tentang makna demokrasi. Jadi pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Yang kedua, klasifikasi demokrasi. Demokrasi yang berlaku di berbagai negara itu bermacam-macam. Ada beberapa kriteria mengenai klasifikasi demokrasi. Yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya. Ada 3 demokrasi. Ada demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Untuk demokrasi formal, ini demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Jadi lebih mengutamakan persamaan dalam bidang politik, tetapi ekonominya ada kesenjangan di dalam bidang ekonomi. Itu yang formal. Yang kedua itu demokrasi material. Ya, demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Ini demokrasi yang material. Jadi bidang ekonomi ini ada persamaan, tetapi bidang politik ini diabaikan, bahkan bisa dihilangkan. Ini banyak di negara-negara yang paham komunis. Yang ketiga itu demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan ini demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal maupun demokrasi material. Yang pertama, jadi macam-macam demokrasi atau klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Kemudian yang kedua, klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologi. Berdasarkan ideologi ada 2 demokrasi. Yang pertama demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Yang kedua demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas daripada pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Jadi ada paham liberal, paham individualisme, ada kebebasan, campur tangan pemerintah itu sangat terbatas. Selama tidak ada gangguan terhadap kepentingan umum, di situ peran negara sangat terbatas. Berbeda dengan yang kedua,
demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatan kepada kepemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksa. Ini yang dianut di negara-negara yang ideologi ke Marxisme maupun komunisme. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Yang ketiga, yaitu demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Ada dua, ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung berarti ada keterlibatan rakyat secara langsung dalam pengambilan kebijakan umum negara maupun undang-undang secara langsung. Rakyat terlibat langsung di dalam pengambilan kebijakan negara. Dan yang kedua, ada demokrasi tidak langsung, itu demokrasi perwakilan, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Jadi di era sekarang ini banyak negara-negara yang menganut demokrasi dengan sistem perwakilan. Dan untuk memilih wakil-wakil itulah diadakanlah pemilihan yang bebas atau pemilihan umum yang bebas untuk memilih wakil-wakil rakyat. Demikian untuk klasifikasi demokrasi. Masih ada satu materi lagi, yaitu tentang prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi ini sangat penting sekali. Jadi bagaimana pemerintahan demokrasi itu bisa ditegakkan, tentunya harus memperhatikan adanya prinsip-prinsip demokrasi. Tanpa memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, rasanya berat untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan yang demokratis. Ada dua pendapat dalam ini kita sampaikan. Yang pertama pendapatnya Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip oleh William Widiarjo dalam bukunya berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik. Ada beberapa prinsip-prinsip demokrasi yang A. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, B. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ke C. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. D. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. E. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang F. Menjamin tegaknya keadilan. Yang kedua, ini pendapat menurut Alamudi sebagaimana dikutip oleh Sri Wuryan dan Sulullah dalam bukunya berjudul Ilmu Kewarganegaraan. Suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi sebagai berikut: A. Kedaulatan rakyat. B. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. C. Kekuasaan mayoritas. D. Hak-hak minoritas. E. Jaminan hak asasi manusia. F. Pemilihan yang bebas dan jujur. G. Persamaan di depan hukum. H. Proses hukum yang wajar. I. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. C. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. K. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan dan bisa dipahami semuanya. Bermanfaat juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum